Pada 21 Februari 2022, di pagi hari yang sudah tidak buta lagi, saya mengunjungi website Adidas dan mengantri di sana. Seingat saya pada saat itu, saya mendapat nomor antrian di atas 60.000 dengan estimasi waktu antrian lebih dari 1 jam. Sampai hampir 2 jam kemudian, akhirnya estimasi waktu antrian hanya tinggal 1 menit lagi. Walaupun begitu, 1 menit itu akhirnya diulur-ulur, hingga akhirnya saya tinggal mandi dulu. Saat itu saya cukup ragu, apakah website ini akan membolehkan orang di luar Amerika Serikat dan Eropa untuk melakukan pembelian. Setelah mandi, dugaan saya salah. Ternyata, nomor antrian saya sudah terlewat. Untung saja, ini dapat diatasi hanya dengan merefresh halaman web, dan dalam kurang dari 5 menit, saya mendapat akses ke halaman pemesanan. Itu tidaklah mengejutkan bahwa ketika saya tiba di sana, di samping nomor ukuran sneaker tertulis stok tinggal sedikit. Itu bukan masalah, karena stok sedikit berarti masih ada. Setelah sedikit drama di mana saya harus mengetik ulang alamat pengiriman, padahal sudah muncul dengan benar di sana, akhirnya pemesanan pun berhasil ditaruh. Ini adalah pemesanan pertama saya untuk Yeezy Boost 350 V2 Bond. Hai semua, semoga kita semua sehat selalu. Akhir kata, setelah sekitar seminggu, akhirnya sneaker ini sampai juga di tangan saya. Belum dipakai, jadi masih disebut sampai di tangan, nanti kalau sudah dipakai baru bisa disebut sampai di kaki. Ini adalah Yeezy Boost yang merupakan karya ketiga rancangan Kanye dan tetap terlihat ikonik sampai sekarang. Sekitar 2016 lalu, Kanye pernah men-tweet kalau dia punya cita-cita menjadi direktur kreatif di Hermes. Seperti tas Hermes Birkin yang selama puluhan tahun bentuknya tidak banyak berubah, begitu juga dengan Yeezy Boost 350 ini. Bentuk sneaker ini dari diperkenalkan pada tahun 2015 hingga sekarang tetap konsisten. Sneaker ini sejak dirilis sampai sekarang hanya tersedia di situs Adidas dan Yeezy Supply pada 21 Maret lalu. Di sini, retailer sneaker lokal masih belum menyediakan stok dengan jalur warna ini. Walaupun stok sneaker ini cukup banyak, tapi moda penjualannya membuat sneaker ini dapat dibilang limited release. Saya akan unboxing dulu. Kemasan sneaker ini sangat sederhana, dengan box warna kardus dan tulisan 350 di atasnya. Seperti sneaker impor lain yang dijual di sini, beberapa label ditempelkan di sekitarnya. Pertama-tama adalah label importirnya, sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah label spesifikasinya. Terlihat di sini, jalur warnanya adalah bond, triple bond. Bagian dalamnya cukup sederhana, hanya kertas pembungkus dan sneakernya itu sendiri. Lalu sebuah label terpasang di sebelah sini yang menjelaskan kalau ini terbuat dari bahan daur ulang. Ini adalah tren sneaker masa kini di mana produk dirancang untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Mungkin itu juga penyebab memasak sneaker ini terlihat cukup sederhana. Sekarang tentang konstruksi sneaker ini. Secara sekilas, sneaker ini serupa dengan Yeezy yang selama ini kita tahu dan memang begitu. Ini yang membuat sneaker Yeezy ini begitu populer dan ikonik. Tampilan yang sederhana, tapi mudah dikenali dan ketika dipakai terasa mahal. Bagian atas sneaker ini terbuat dari bahan yang disebut prime knit. Ini adalah bahan rajutan yang sama yang sudah dipakai sejak September 2016, tapi sekarang mengandung bahan daur ulang. Menurut Adidas, konsep prime knit ini seperti memakai kaos kaki, empuk dan berangin.
Lidah sneaker tentu saja tidak ada karena semuanya menyatu jadi satu. Tali juga sudah terpasang dengan warna yang senada, warna bone. Tapi ini dilengkapi dengan tali biasa, bukan infinity knit. Ada kurang dan lebihnya. Tali seperti ini akan lebih mudah diganti dibandingkan infinity lace. Kemudian, pada bagian samping sneaker ini, ada strip yang memanjang khas Yeezy. Ini dibuat dari bahan yang semi-transparan. Ini akan membuat sneaker terlihat berbeda tergantung pada kaos kaki yang dipakai. Ini akan membantu untuk variasi tampilan hanya melalui kaos kaki saja. Saya mengagumi kerumitan pola rajut pada sneaker ini. Satu hal yang saya suka adalah tulisan SPLY 350 tidak terlihat di sini. Adidas maupun Yeezy tidak pernah memberi penjelasan apa arti dari SPLY 350 itu. Kita semua tidak tahu apa artinya. Netizen menduga itu adalah kependekan dari supply karena situs resminya adalah yeezysupply.com. Walaupun begitu, netizen lain ada yang menduga kalau itu adalah singkatan dari Saint Pablo Loves You. Saint Pablo adalah salah satu track dalam album Kanye pada 2016 lalu. Apapun itu, saya senang karena itu tidak terlihat di sini. Konstruksi sneaker ini terlihat jelas dengan bagian depan dan bagian belakang yang lebih tebal dengan rangka rajutan. Ini wajar saja karena bagian ini yang paling banyak terkena gesekan sehingga diberi konstruksi yang lebih kuat. Di bagian depan ini terlihat juga konstruksi dalam yang bentuknya seperti tulang, tapi sebenarnya ini pun tetap lentur. Pada bagian tengah ini, bahan yang dipakai cukup tipis dan lembut. Kemudian untuk bagian belakang sneaker. Tidak semua Yeezy dibuat sama. Di bagian belakang ini walaupun cukup sederhana, tapi ada pull tab. Dan sekedar informasi, tidak semua Yeezy Boost 350 dilengkapi dengan pull tab ini. Ini adalah salah satu yang dilengkapi dengan pull tab. Walaupun ada, ini tidak ditujukan untuk menggantung sneaker, tapi untuk membantu ketika mengeluarkan sneaker dari rak atau kotak. Untuk bagian bawah sneaker ini khas Yeezy banget. Sol ini terbuat dari karet berwarna putih susu yang agak transparan. Di sini dapat terlihat sedikit komponen boost di dalamnya. Kemudian, pada bagian dalam sneaker, ini menggunakan sol dalam boost yang terkenal. Lalu, label ukuran dan sepatu ada di pinggir dalam. Dari atas ini terlihat label kerjasama antara Yeezy dan Adidas. Satu lagi di bagian belakang ini ada 3 strip yang merupakan lambang dari Adidas. Seperti yang terlihat, di seluruh bagian luar sneaker ini tidak ada logo Yeezy maupun Adidas. Ini adalah tampilan yang sangat bersih. Sneaker ini cukup ketat, jadi ukuran yang disarankan adalah setengah ukuran lebih besar daripada ukuran pas di kaki. Untuk pemakai dengan kaki yang relatif lebih lebar, boleh dipertimbangkan untuk memakai satu ukuran lebih besar. Toh ini juga tight fit. Jadi, Yeezy Boost 350 V2 Bone ini adalah sneaker dengan jalur warna yang bersih, tapi tetap terlihat ikonik dengan strip ala Yeezy di pinggirannya. Sneaker ini adalah limited release. Ini juga tidak memiliki tulisan SPLY 350 di sampingnya, tapi tetap dilengkapi dengan pull tab di bagian belakang, seperti pada Yeezy original. Secara keseluruhan, ini seperti Yeezy yang kita kenal, sneaker yang simple, tapi tetap terlihat ikonik. Buat saya, ini adalah sneaker yang mudah banget untuk disukai. Saya Adi, ini adalah Adi Vlog, sampai jumpa lagi.